Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan lanjutkan materi pelajaran kita, ya. Kita masih membahas pelajaran yang kita bahas hari kemarin, ya, tentang pertumbuhan rohani, ya. Oke, yang hadir tadi malam sudah mendengar ya beberapa penjelasan tentang pertumbuhan rohani. Dua hal yang telah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, yang perlu diperhatikan adalah perkara makanan rohani. Jenis makanannya harus rohani. Sehingga Anda menjadi orang Kristen rohani. Ya, bukan menjadi orang Kristen duniawi. Ada orang yang KTP-nya Kristen, tapi karena yang dikonsumsi, yang diterima infonya itu terus dari dunia ini, gak heran dia gak jadi rohani, ya, jadi orang Kristen yang rohana alias duniawi, ya, jadi orang Kristen tapi pikirannya, polanya tetap pola dunia, gak berbeda dengan orang-orang dunia. Nah, saudara, perhatikan makanannya sekarang adalah makanan rohani. Dimulai dari seperti bayi yang selalu ingin akan air susu. Ada kerinduan terus akan mendengar firman, mencari Tuhan dan sebagainya. Nah, selanjutnya ya tidak boleh terus minum susu. Paulus bilang ya, menurut ukuran waktunya ditinjau dari sudut waktu seharusnya kamu sudah jadi pengajar, sudah naik tingkat, sudah naik level. Nah, untuk bisa naik ke jenjang level berikutnya ini, makanannya harus berubah. Ya, bukan susu lagi, tapi makanan keras. Yang perlu dicerna sendiri. Nggak bergantung kepada tanda kutip orang lain atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Ya, tapi Anda punya hubungan, relationship dengan Tuhan. Kalau nggak tahu, baca Alkitab, nggak ngerti, nggak nyari orang, tapi datang kepada Tuhan yang punya firman itu, lalu kita cari tahu artinya apa. Nah, nanti kalau sudah dapat artinya, tapi Anda masih ragu, masih bimbang, Anda bisa sharing. Cari hamba Tuhan, cari mentor, ya, cari orang-orang rohani yang lainnya, kakak-kakak pembina, supaya apa? Mereka meneguhkan, karena kakak-kakak pembina atau hamba-hamba Tuhan, pendeta Anda, mentor Anda, mereka sudah punya pengalaman sehingga bisa berbagi pengalamannya ketika dia berhubungan dengan Tuhan, mendapatkan jawaban dari Tuhan itu seperti apa. Nangkep ya? Nah, jadi ini menunjukkan ada kemauan supaya kita bisa naik ke jenjang berikutnya, yaitu bukan menjadi bayi rohani terus. Ya, jadi perhatikan makanannya. Pertama, makanannya harus rohani. Tidak terus makan bubur, tapi harus mulai makan steak, ya, keras nih. Nah, jadi kalau nggak punya giginya nggak kuat nih ya giginya yang rontok. Nah, yang kedua, saudara, untuk bisa bertumbuh perhatikan faktor benih dan faktor tanah. Amin. Benihnya tidak diragukan lagi. Karena Alkitab bilang, benih yang dimaksud dalam perumpamaan penabur itu adalah firman. Firman itu tetap untuk selama-lamanya. Firman itu digaransi sepenuhnya. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Dan apa yang keluar dari mulutnya Allah atau firman itu tidak pernah kembali sia-sia dengan sia-sia. Tapi Tuhan yang berfirman, Tuhan juga akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Ya, nah, kenapa firman yang berkualitas itu kadang-kadang tidak bertumbuh, tidak berbuah dalam hidup kita, nggak ada manifestasinya dalam kehidupan kita? Ini bukan salahnya firman, bukan salahnya benih, ya, benihnya berkualitas, benihnya benih unggul. Tapi yang salah adalah hatinya. Ketika menerima firman, hatimu model apa?
Kemarin sudah dijelaskan, ada 4 tipe atau 4 macam jenis hati, betul? Pertama, hati atau tanah pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang tipis, letaknya di atas batu. Yang ketiga adalah tanahnya subur, tapi lingkungannya penuh dengan onak duri, semak belukar. Nah, 3 model tanah ini nggak bisa produktif, sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Yang pinggir jalan, benihnya jatuh, nggak masuk karena mental, akhirnya dimakan oleh si iblis. Nah, yang kedua, karena tanahnya tipis, mereka menerima dengan sukacita ketika terjadi penyinaran, firman itu diterangi, nggak berakar, malah mati, daunnya layu, ya, pohonnya mati di situ, nggak sempat berbuah. Yang ketiga adalah tanahnya bagus, ya, menunjang semuanya, tapi lingkungannya mengganggu. Ketusuk sana, ketusuk sini, tersinggung ini, kecewa itu, dan sebagainya. Sehingga tidak berbuah. Nah, tapi firman Tuhan bilang, ada yang bisa menghasilkan buah. Ada yang berbuah 30, ada yang berbuah 40, ada yang berbuah 100 kali lipat ganda. Di mana? Di tanah yang baik. Kenapa tanahnya yang baik? Karena tanahnya diolah. Tanahnya dipersiapkan, tanahnya digarap. Jadi ketika Anda mau dengar firman, Anda siapkan hatimu. Gak heran ada satu lagu yang ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Saat ini, gitu ya. Ku siapkan. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin. Nah, artinya apa? Apakah hatimu sudah Anda buka lebar-lebar untuk Tuhan, ya? Untuk Tuhan intervensi, setiap firman itu bukan untuk tetanggamu, tapi firman ini semua hari ini ditujukan kepadaku. Ya, jadi di gereja nggak ada yang ngikut temennya, cek tuh firman tuh, enggak. Tapi semua yang dikatakan, yang firman yang disampaikan, ini untuk aku. Respon Anda bilang, yes, amin, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini meneguhkan aku, firman Tuhan hari ini menegur aku, firman Tuhan hari ini, dan sebagainya. Jadi selama 45 menit, pendeta itu khotbah, Anda betul-betul fokus, dan Anda menerimanya dengan iman. Benih itu masuk, lalu setelah Anda pulang, ada manifestasi dari firman itu. Manifestasi dari firman itu, itulah yang disebut atau dinamakan buah. Nah, entah buahnya 30, 60, atau 100 kali ganda. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan bagian berikutnya ya. Nah, Saudara, benih ya, yang diambil dari pohon ya, dari buah itu selain untuk dimakan, juga disisihkan untuk jadi apa? Benih ya. Jadi petani yang bijak itu semua hasil panennya tidak dimakan semuanya, tapi disisihkan sebagian. Untuk apa? Untuk persiapan menjadi benih ya. Nah, biasanya dulu saya melihat para petani di kampung ya, dari hasil panen itu ya ada yang dikarungin gitu ya, untuk dibawa ke tukang seleb gitu ya. Nah, dijadiin beras. Tapi ada yang masih dengan tangkai-tangkainya itu diikat, lalu ditaruh di atas, apa itu namanya? Kalau orang Korea bilang pogo. Pogo itu apa ya? Pogo itu pogo itu bahasa roh ya. Itu bahasa Jawa itu seperti kayak sekarang plafon gitu ya, di atas gitu loh ya. Nah, ditaruh di sana gitu supaya tidak dimakan kucing atau tikus dan sebagainya gitu. Ditaruh, digantung di situ gitu ya. Nah, nanti kalau mereka musim menanam mulai, itu diturunkan ya. Lalu diambil per bulir-bulir itu, lalu ditebar di sawah itu, disemai di sana. Nah, setelah jadi tunas, lalu dipisahkan, lalu ditanam di sawah itu semuanya. Lalu jadilah pohon padi, lalu menghasilkan
panen ya buah padi yang begitu banyak dan semuanya. Pertanyaannya begini, benih itu nggak bisa jalan sendiri, betul? Benih itu kalau ditaruh ya di situ aja, harus ditolong, harus ada orang yang beretikat untuk menanamnya. Kalau tidak ditanam, sampai kapanpun, benih itu ya tetap jadi benih. Tapi ketika ditanam, dijatuhkan ke tanah, benih itu mulai ya terjadi satu proses ya untuk pertumbuhan berikutnya. Nah, Bapak Saudara, proses pertumbuhan ya yang harus menolong benih itu ada dua tipe. Ada yang menanam dan ada yang menyiram ya. Kalau ditanam tok tapi nggak diopenin, nggak disiram, benih itu nanti akhirnya mati juga. Amin. Nah, menanam tok nggak cukup, tapi harus ada yang merawat atau menyiram. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di sini dikatakan, aku, ini Paulus ya, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, di sini menurut Paulus ya di sini, siapakah yang menanam? Yang menanam siapa? Jawabannya adalah Paulus. Nah, di buku panduan Anda yang kosong itu Anda bisa tulis isi ya dengan tulisan Paulus yang menanam. Nanti saya akan jelaskan ya tentang proses menanamnya. Nah, menurut Paulus, siapa yang menjadi penyiramnya? Siapa yang menyiram? Yang menyiram adalah Apolos, ya. Jadi ada yang menanam dan ada yang menyiram. Nah, saudara, menanam dan menyiram. Kalau Anda perhatikan ya secara fisik gitu ya, orang menanam pohon mungkin Anda bisa ngerti. Tapi bagaimana dikatakan kalau benih itu firman? Bagaimana menanam firman itu bagaimana? Saudara, perintah amanat agung salah satunya adalah pergilah beritakan tuh ya. Beritakan Injil kepada segala makhluk, ke seluruh dunia. Memberitakan Injil ya, karena Injil itu walaupun punya kuasa untuk menyelamatkan manusia, dia tidak bisa menyentuh manusia itu kalau tidak ada yang menyampaikannya. Bagi penyampai berita Injil itu, Alkitab bilang sampai ada lagunya dulu di sekolah Alkitab ya. Ada yang menciptakan lagu ini, ya, lagunya begini. Betapa elok kaki pemberita Injil atas bukit-bukit, ya. Nah, nggak ngerti ya. Ya. Nah, betapa elok kaki pemberita Injil. Nah, sangat dipuji, sangat dihargai. Karena apa? Karena Allah butuh. Makanya amanat agung itu memerintahkan untuk semua orang mau memberitakan Injil. Apa itu Injil? Apakah saya harus berkhotbah seperti Pak Gideon begini? Enggak. Ya, memberitakan Injil itu apa sih? Injil itu adalah kabar baik. Apa yang Anda terima, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan, apa yang Anda tahu tentang Tuhan, itu boleh Anda ceritakan kepada orang lain. Amin. Gak usah Anda merasa risih kalau dibilang ini orang bawel banget ya. Kemana-mana ngomong begitu dan sebagainya.
Ya, saya sangat menghargai orang-orang yang berani berbicara tentang kasih Tuhan di depan umum. Ya, mungkin yang mendengar itu teman Anda sampai malu mungkin gitu. Jangan gitu lah, nanti kamu gitu lah. Ya, tapi saudara, keberanian untuk memberitakan Injil ini, nggak semua orang punya. Kalau Anda memberitakan Injil, itu artinya Anda sedang menanam benih. Karena apa yang didengar oleh orang itu masuknya ke dalam hati. Amin. Dan hati itu adalah tanah. Seperti 4 jenis tanah tadi itu. Tergantung nih. Tanah yang mendengarkannya, hati orang yang mendengarkannya itu seperti apa kondisinya. Kita nggak tahu. Amin. Nah, tapi tugas Anda untuk memberitakan itu sama dengan Anda menjadi penanam. Menanamkan benih. Amin. Yuk, sekarang mulai malam hari ini. Kita sudah banyak tahu tentang kebenaran firman. Kita sudah banyak mengalami tentang kasih Tuhan. Kita sudah banyak mengalami tentang kebaikan Tuhan. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ya, wah, Allah itu baik. Wah, saudara, Anda merasakan banyak tahu tentang Tuhan. Tapi kadang-kadang kita bungkem. Ada orang-orang yang tidak pernah merasakan tentang Tuhan. Tapi Anda nggak mau cerita tentang Tuhan yang indah, yang baik, yang manis, yang luar biasa itu. Ceritakan Tuhan kepada banyak orang. Ketika Engkau berani menceritakan kepada banyak orang, artinya Anda sedang menanam benih. Jangan Anda berpikir, Pak, saya pernah melakukannya tapi kayaknya responnya biasa-biasa aja. Ya, kalau anak saya bilang B aja, biasa-biasa aja. Ya, nah, saudara, tugas Anda bukan membuat orang itu tunduk dengan Anda. Tugas yang diberikan oleh Allah adalah Anda cuma menyampaikan tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, kondisi Tuhan kepada mereka. Amin. Soal orang itu mau percaya atau tidak, itu bukan urusan Anda. Tugasmu hanya memberitakan. Tugasmu hanya menyampaikan. Nah, ketika Tuhan bilang, ya, ketika mungkin satu kali saya diundang untuk khotbah sebuah gereja. Lalu Tuhan bilang, sampaikan ini. Ya, sampaikan. Dari mungkin 300 sampai 500 orang yang mendengarkan, ya, nggak semuanya mungkin merespon. Tapi saya terus memberitakannya. Kenapa? Soal mereka itu mau menerima, berbalik, bertobat atau tidak, itu bukan tugas saya. Tugas saya hanya menyampaikannya. Nanti akan ada pribadi yang lain yang akan berkolaborasi, ya, menolong melanjutkan apa yang sudah Anda kerjakan. Amin. Nah, saudara, yang kedua, saudara, dikatakan Apolos adalah menyiram. Apa artinya menyiram? Menyiram itu adalah merawat. Ya, Anda yang pertama kali memberitakan kepada orang lain itu namanya menanam. Nah, satu kali orang yang Anda beritakan itu kayaknya cuek bebek. Enggak merespon kayak batu gitu ya. Keras. Ya sudah. Nanti Tuhan akan kirim orang lain yang akan cerita juga tentang kasih Tuhan. Nanti cerita daripada orang ini, orang yang mendengar cerita dari orang yang kedua ini, nanti Roh Kudus akan mereview. Dulu pernah loh, ada orang yang pernah cerita tentang kasih Tuhan yang mirip dengan apa yang didengar hari ini. Dan mungkin Anda satu kali kaget. Orang yang kemarin itu kelihatannya apatis, nggak terlalu peduli dengan apa yang Anda sampaikan kepada mereka. Tahu-tahu Anda ketemu dia sudah ada di dalam gereja. Ya, sudah masuk dalam gereja. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kok bisa, saudara?
Karena ada yang menanam dan ada yang menyiramnya. Amin. Kita nggak bisa memilih. Saya mau jadi penyiram saja ah. Atau Anda bilang, aku mau jadi yang menanam saja ah. Saudara, orang yang Anda ajak ngomong, kondisinya kita nggak tahu. Apakah dia sebelumnya sudah pernah mendengar atau belum sama sekali. Kalau Anda yang pertama kali berjumpa dengan orang itu, dan Anda menyampaikannya, artinya Anda bertugas sebagai penanam. Tapi kalau orang itu pernah mendengar, tapi dulu masih cuek saja, lalu Anda orang kedua yang ketemu dengan orang itu, menyampaikan kebenaran lagi, menyaksikan kasih Tuhan kepada orang itu, artinya Anda sekarang adalah seorang penyiram. Amin. Menanam dan menyiram. Tadi dikatakan, baik yang menanam, ya, saya coba lagi ulang ya di ayatnya, nanti Anda tahu di sini. Tadi kan, ya, nih, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, Pak. Ayat ini mungkin mengejutkan, Pak. Di sini dibilang nggak penting. Makanya banyak orang nggak mau memberitakan karena apa? Dibilang nggak penting gitu loh. Paulus tuh kenapa sih ngomong begitu? Gitu. Yang menanam dan menyiram itu nggak penting katanya, ya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Anda jangan terkecoh. Walaupun di sini katakan tidak penting, bukan berarti apa yang Anda lakukan itu nggak ada gunanya. Ada. Kata tidak penting ini karena ada yang lebih penting lagi. Yang lebih penting apa? Ketika engkau melakukan, engkau menjadi penanam, engkau menjadi penyiram. Lalu ada tugas dari pribadi Allah yang ketiga, namanya Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan memberi pertumbuhan. Pertumbuhan. Jadi orang bertobat itu bukan karena pinternya Anda ngomong. Amin. Jangan Anda berpikir, aku bisa tekuk orang itu sampai dia berlutut di hadapanku. Percaya kepada Tuhan. Enggak. Bukan karena kemahiran Anda. Bukan karena kehebatan Anda. Bukan karena kekuatan Anda. Ya. Orang bertobat itu karena hatinya disentuh oleh Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mempertobatkan orang. Saudara, kalau saya habis menyampaikan sesuatu kepada beberapa orang, atau pelayanan begitu, saya mulai bilang, Roh Kudus, tugas saya sudah saya lakukan. Sekarang bagianmu untuk melanjutkan. Karena hanya Engkau Roh Kudus yang bisa melakukan jauh lebih sempurna, lebih baik, lebih benar, lebih tepat daripada apa yang hamba-Mu bisa lakukan. Amin. Sehingga nggak ada yang bisa bermegah diri. Kalau ada orang bertobat bukan karena Anda. Amin. Karena siapa? Karena Roh Kudus. Camkan baik-baik. Yang hari ini berpikir, gara-gara saya orang itu bertobat, tahu? Enggak. Betul? Engkau tidak penting. Makanya dibilang oleh Paulus, enggak penting itu ya. Bukan karena kamu orang lain bertobat. Tugasmu harus Anda lakukan betul, ya. Nah, karena Anda dipakai untuk perpanjangan tangan Allah atau mulutnya Allah menyampaikan kabar baik itu kepada mereka. Tapi yang bisa membuat orang bertobat adalah sang transformer. Siapa itu? Roh Kudus. Ya, Anda harus berkolaborasi. Roh Kudus. Maka kadang-kadang saya heran. Kalau Roh Kudus habis saya ngomong langsung disamber orang itu bertobat, ya itu cepat. Alasannya saya nggak ngerti. Tapi ada juga kadang-kadang sampai seminggu, 2 minggu,
baru melihat orang itu merespon. Yaitu ya urusannya Roh Kudus. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk mengalami apa yang Tuhan lakukan untuk orang tersebut. Amin. Nah, saudara, jadi menurut Paulus, ya, walaupun tadi dikatakan bahwa kita yang menanam dan menyiram, tapi tidak penting. Menurut Paulus, tetapi siapa yang memberi pertumbuhan? Siapa? Tuhan sendiri. Ya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Percuma dong nanam tapi nggak tumbuh. Percuma dong menyiram tapi nggak bertumbuh, betul? Nah, baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Sama apa? Bukan sama-sama nggak penting. Sama, ya. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Walaupun tadi dibilang tidak penting, tapi Tuhan tetap memperhitungkan. Ada upah bagi pemenang-pemenang jiwa. Amin. Nah, nanti saya akan bahas ya dalam khotbah ya sehari biasanya saya pakai sekarang di doa pagi, ya. Ada tentang 7 macam mahkota, ya, yang diterima oleh orang percaya. Salah satunya adalah mahkota bagi pemenang-pemenang jiwa. Jadi memenangkan jiwa itu ada hitungannya di hadapan Tuhan. Penanam, penyiram akan mendapat upahnya. Amin. Nah, saudara, setelah ditanam, benih itu tumbuh, lalu yang diharapkan apa? Muncul buah. Ada 30, 60, 100 kali lipat ganda. Nah, saudara, Anda hasil dari produk yang pernah ditanam, sekarang kita juga harus menunjukkan buah apa yang bisa dinikmati oleh Tuhan, yang bisa dinikmati dan dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, malam hari ini kita akan melihat ada 3 macam buah. Ya. 3 macam buah. Lukas pasal 3 ayat 8. Ini buah yang pertama. Jadi, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Nah, yang pertama, saudara, buah yang harus keluar, yang harus muncul, ya, yang dihasilkan adalah buah pertobatan. Katakan, buah pertobatan. Jadi bertobat itu ada buahnya, artinya ada wujudnya. Paulus bilang, ya, definisi orang bertobat itu apa? Dulu yang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi sekarang bekerja dengan tangannya sendiri, dulu suka ngambil punya orang lain, sekarang hasil daripada apa yang dia telah kerjakan itu mulai dipakai untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Betul? Buang segala dusta, betul ya. Ganti. Kalau dulu suka marah, sekarang jadi ramah. Amin. Nah, itu buahnya. Bisa dilihat dari karakteristik kita ini. Orang itu sudah bertobat atau enggak, itu bukan karena rajin pengakuan dosa, bukan. Ya, bukan karena itu. Ya, itu penting kita mengaku karena dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui di hadapan Tuhan, betul? Tuhan, ampuni saya sudah berdosa. Anda diampuni, Anda bertobat. Setelah Anda bertobat, buahnya apa? Anda enggak hidup seperti dulu lagi. Ya, dulu jalan ke kiri, sekarang jalan ke kanan. Dulu berbuat jahat, sekarang berbuat baik. Amin. Dulu banyak melakukan kesalahan, sekarang hidup di dalam kebenaran.
Itu namanya bertobat. Ya, bertobat. Nah, buah pertama adalah buah pertobatan. Ya, oke. Yang kedua, saudara, ya, buah apa yang harus dihasilkan? Yang keluar dari orang-orang percaya sebagai wujud pertumbuhan dalam kehidupan Anda. Yohanes 15 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, buah yang kedua apa? Anda berbuah banyak, ya. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan buah yang kedua ini? Menurut Anda, buah macam apakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, ya, dari ayat ini? Ya, apa yang dimaksud di sini? Nah, buah pelayanan. Dalam arti kata, kita harus memenangkan jiwa-jiwa baru. Buah jiwa-jiwa. Buah pelayanan. Ya, setelah Anda bertobat, sekarang Anda mulai mempengaruhi orang lain untuk apa? Untuk bertobat juga. Supaya datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Buah jiwa-jiwa pelayanan. Ya, buah pelayanan. Nah, Bapak Saudara, berapa buah yang sudah Anda lakukan? Jumlahnya sudah berapa? Orang-orang yang Anda menangkan, Anda bawa berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu ya. Buah yang kedua adalah buah pelayanan. Kenapa, saudara? Kalau Anda berbuah banyak, jiwa-jiwa yang Anda menangkan untuk Tuhan begitu banyak, Tuhan bilang, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Nah, saya sering tanya kepada beberapa orang, siapa di sini murid Tuhan Yesus? Semua angkat tangan tuh, ya. Kenapa Anda mengaku bahwa Anda murid Tuhan? Ya Pak, saya ikut pemuridan. Makanya saya jadi muridnya Tuhan. Karena ikut online discipleship, ya. Ikut FA, ikut komsel. Saya muridnya Tuhan. Saudara, tanda Anda adalah muridnya Tuhan adalah kalau Anda berbuah banyak, memenangkan jiwa. Muridnya Tuhan. Tuhan bilang, dengan demikian kamu adalah muridku. Dan semakin banyak jiwa yang Anda menangkan, nama Tuhan semakin dimuliakan. Nah, Tuhan mau sebanyak-banyaknya orang itu nanti masuk ke surga. Kalau Anda membaca dalam Yohanes pasal 14, ya, di situ ayat pertama katakan, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Betul? Dalam rumah Bapakku banyak tempat. Aku pergi kepada Bapa, ngapain? Untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi sampai hari ini Tuhan Yesus membangun apa? Kafling. Untuk siapa? Untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan. Anda bawa ke surga. Ada tempatnya. Anda jangan berpikir, Pak, nanti kalau kebanyakan di surga, kalau surga penuh, nanti saya yang dibuang. Enggak, saudara. Ya, sebanyak apapun yang Anda kumpulkan untuk surga, surga enggak pernah sesak. Karena firman Tuhan katakan, surga itu banyak tempatnya. Amin. Nah, bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan. Ketika engkau memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan, Anda akan diakui sebagai muridnya
muridnya Tuhan. Amin. Nah, saudara, jadi memenangkan jiwa-jiwa baru. Ya. Nah, sekarang buah yang ketiga. Buah yang ketiga apa? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah yang ketiga adalah buah roh. Amin. Buahnya berapa? Ada yang bilang 9 gitu ya. Nanti kalau saya habis baca begini saya tanya, buahnya berapa? Langsung hitung tuh ya. 9. Nah, Anda lihat ya kalimatnya tadi. Tetapi buah roh ya, di sini tidak dikatakan buah gitu. Buah roh ialah, nah, buah itu namanya roh. Buah roh. Nah, kasih sukacita itu adalah unsur yang ada di dalam buah roh tersebut. Jadi buah roh itu ada unsurnya. Unsurnya 9. Kalau orang berbuah-buah roh, kalau diicipin, harus ada rasa kasih, harus ada rasa sukacita, harus ada rasa damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Harus, itu paket. Nah, siapa dulu yang pernah makan permen nano-nano itu ya? Nah, dulu pertama kali muncul itu ya. Wah, diiklankan, nano-nano, 1 permen, rame rasanya. Nah, buah roh sama itu. 1 buah memiliki 9 citra rasa. Jadi siapa yang berbuah roh? Otomatis dalam dirimu sudah ada kasih. Sudah ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, sampai penguasaan diri. Kenapa banyak orang sudah dipenuhi Roh Kudus? Ya, memanifestasikan roh, berbahasa roh, dan sebagainya. Unsur-unsur roh itu sudah ada di dalam diri Anda. Tapi kenapa kasihnya nggak nyata? Karena masih keblokir. Keblokir dengan kebencian. Kalau bencinya diangkat, kasihnya mengalir. Kenapa nggak ada sukacita? Karena masih ada roh kesedihan di dalam dirinya. Kenapa nggak ada damai sejahtera? Kenapa nggak ada roh kesabaran? Tidak ada kemurahan, kebaikan. Itu masih terblokir. Nah, orang-orang seperti ini kadang-kadang butuh bantuan. Dilayani pelepasan. Ditengking roh bencinya, kasihnya akan muncul. Bukan berarti kasih itu masih ada di luar sana, enggak. Kasih itu sudah ada di dalam diri orang yang dipenuhi Roh Kudus. Tapi enggak mampu keluar, karena apa? Dagingnya masih penuh dengan kebencian. Orang yang benci, ya punya kebencian, nggak bisa mengasihi, betul? Nah, saudara, ya, nah orang yang benci nggak bisa mengasihi. Kalau bencinya dibuang, tinggal apa? Tinggal kasihnya. Dengan mudah orang itu bisa mengasihi dan sebagainya sampai akhirnya 9 citra rasa daripada buah roh itu nanti akan bisa keluar. Kalau satu orang ini ya, itu bisa memanifestasikan 9 itu. Wah, saudara. Orang melihat ini orang atau malaikat gitu ya. Ya, punya kasih, punya sukacita, punya kesabaran, punya kemurahan, punya kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wow, keren ya. Nah, kalau Anda cari mantu kira-kira ya, kalau ada model seperti begini, langsung jadi rebutan. Ini mantuku ini calonnya. Wah, ya dong. Nah, ku pandang wajahmu tersenyum penuh kasih. Kasih dan luar biasa. Nah, berbuah ada 3 macam buah. Amin. Nah, dalam berbuah, buahnya nggak boleh sedikit. Buahnya harus banyak. Buahnya harus lebat, kata firman. Amin. Ya, buahnya harus lebat.
Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Baca sama-sama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah, ya, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tuhan mau buah yang kita hasilkan apa? Banyak, bukan hiji, bukan satu, bukan sedikit, sebanyak-banyaknya. Buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, ya, buah roh. Nah, dimanifestasikan. Buah yang melimpah-limpah. Orang yang tinggal di dalam Yesus akan bisa berbuah. Di luar aku, kata Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa, alias tidak bisa berbuah. Jadi syarat untuk Anda berbuah apa? Tinggal pada pokok anggur itu. Melekat pada Yesus. Amin. Selalu melekat kepadanya. Betul? Ngikut Tuhan, melekat, dapat nutrisi terus dari pokok anggur itu. Nah, Anda sebagai ranting, ya, yang mendapat aliran nutrisi dari pokok anggur itu, Anda akan menjadi produktif, banyak menghasilkan buah. Tapi Anda lihat, pengusaha, ya, pengusahanya tadi siapa? Pokok anggurnya adalah Tuhan Yesus. Pengusahanya siapa? Jangan bilang Tuhan Yesus juga. Ya, pengusahanya siapa? Bapakkulah pengusahanya. Yang ngomong siapa? Yesus. Yesus bilang, akulah pokok anggur. Bapakku pengusahanya. Amin. Jadi Bapak itu bukan Yesus berarti. Kenapa? Bapaknya pengusahanya yang mengelola kebun itu, Yesus adalah pokok anggurnya. Anda yang percaya kepada Yesus, dihisapkan kepada Yesus, menjadi ranting, menjadi carang-carang yang dipersiapkan untuk mengeluarkan atau menghasilkan buah. Amin. Buahnya melalui Anda. Karena Anda ketika dibaptis, sekarang Anda dihisapkan kepada kematian Yesus itu, menjadi satu dengan Yesus, di dalam Yesus. Kalau Anda sudah terlanjur ada di dalam Yesus, buahnya enggak banyak, atau enggak berbuah sama sekali. Ini pengusaha enggak mau rugi, saudara. Ya, ini pokok anggur akan dibersihkan, carang-carang, ranting-ranting yang enggak produktif, itu akan dipotong. Ya, akan dipotong. Nah, jadi apa yang membuat Anda nggak menghasilkan buah? Apakah itu hobimu? Mungkin. Tuhan bisa bilang, stop dengan hobimu itu. Karena hobimu menghambat untuk engkau berbuah. Kurang waktu. Ya. Nah, jadi Tuhan mau Anda lebih total lagi dengan Dia. Dikerat, dipotong, dibuang. Hal-hal yang nggak produktif itu. Sampai akhirnya Anda bisa maksimal menghasilkan buah.
dan buahnya lebat. Amin. Nah, saudara, jadi bisa disimpulkan begini. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Dan Anda sebagai carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Amin. Nah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Masalah tinggal, ya, bergantung kepada Tuhan ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Pertanyaannya, apa akibatnya bagi ranting yang tidak berbuah? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ada beberapa orang yang akan tereliminasi. Jangan Anda pikir kalau Anda sudah masuk dalam komunitas gereja besar dan sebagainya, lalu Anda merasa aman. Kalau tidak menghasilkan buah, Bapak tidak segan-segan memotong Anda. Kalau sudah berbuah, tapi nggak banyak, Dia akan bersihkan. Dua proses ini akan terjadi ya dengan pasti kapan, ya, baik lambat maupun cepat kepada orang-orang percaya. Ya. Nyedot terus sesuatu dari Tuhan, menerima banyak dari Tuhan. Oke, Tuhan mau kasih. Tapi kalau tidak berbuah, dipotong. Kalau buahnya sedikit, dibersihkan. Ya, berarti kan ini sudah. Jadi yang dipotong itu yang nggak berbuah sama sekali. Yang dibersihkan, yang buahnya ya kadang-kadang saja. Ya. Nah, itu harus dipotong. Nah, Saudara, bagaimana caranya agar Anda bisa berbuah banyak? Caranya tinggal di dalamnya dan Dia di dalam kita. Apa akibatnya? Bila Anda berbuah banyak bagi Allah Bapa, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Berbuah lebat, berbuah banyak di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Saudara, ada satu definisi ya dari apa yang dilakukan oleh beberapa orang tentang kata perbuatan baik. Ya. Apa sih yang disebut berbuat baik itu? Ya, apa yang disebut berbuat baik? Kata baik di sini sebenarnya pengertiannya bukan seperti apa yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Ya, karena ada beberapa orang yang merasa telah berjasa, telah melakukan sesuatu yang berguna, baik dan sebagainya, tapi di hadapan Tuhan nggak ada nilainya, nggak ada artinya sama sekali. Contoh, di dalam Alkitab Anda mengenal ya, ayat yang sangat menakutkan dan mengerikan. Matius pasal 7, 19-21. Pada hari terakhir, nanti banyak orang yang akan komplain berseru. Bukankah aku yang bernubuat demi namamu? Bukankah aku yang menyembuhkan orang sakit demi namamu? Bukankah aku yang berkhotbah demi namamu? Bukankah aku yang bagi-bagi sembako, baksos demi namamu Tuhan? Tapi Tuhan bilang, aku akan berterus terang. Enyah dari hadapanku, hei kamu sekalian pembuat kejahatan. Kelihatannya baik. Kalau saya bilang, orang bernubuat, orang menyembuhkan orang sakit, orang membangkitkan orang mati, itu konteksnya pelayanan. Baik enggak? Baik, betul? Baik. Tapi kenapa Tuhan bilang jahat? nah, jangan sampai kita nggak ngerti tentang pengertian daripada perbuatan baik yang dimaksud oleh Tuhan itu seperti apa. Ya,
Apa itu perbuatan baik? Bukan sekedar jadi orang baik. Amin. Karena saudara, kita ini diciptakan oleh Allah dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Namun, definisi perbuatan baik itu tak serupa dengan yang dipikirkan oleh kebanyakan orang di dunia. Ayat-ayat di bawah ini akan menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud oleh Alkitab tentang pekerjaan baik atau perbuatan baik itu. Ayat yang pertama, saudara. Ya, kita baca bersama-sama. Efesus pasal 2, ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, ya, kita ini buatan siapa? Buatan Allah. Made in, ya. Made in Allah. Ya, bukan made in Cina. Made in Allah, gitu. Nah, kita ini buatan Allah. Ya. Jadi Anda tahu, Anda itu ya ada sebagaimana Anda ada. Siapa yang membuat? Allah. Pak, tapi saya kan lahir dari papa dan mama, ya, dari mama. Nah, mama bisa hamil ya gara-gara ada papa. Tapi Alkitab bilang, ketika kita ada masih di dalam rahim, Allah yang menenun Anda, betul ya? Dia buat Anda sedemikian rupa. Nah, kita ini buatan Allah. Diciptakan di dalam Kristus. Jadi ketika Allah membuat manusia itu, desainnya adalah Kristus. Pola pertama yang terjadi ketika Allah menciptakan manusia pertama, Adam, Allah itu bermufakat. Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus melakukan meeting. Ya. Marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Nah, kata kita bentuknya jamak. Ya. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, ada komentar lagi dari Allah. Nah, manusia sekarang sudah menjadi salah satu, seperti salah satu dari kita. Tahu tentang baik dan jahat. Seperti siapa? Dalam Roma pasal 8 ayat 29, panggilan Allah kepada kita apa? Kita dipanggil, kita dipilih. Dan kita ditentukan oleh Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anak-anaknya. Desainmu itu adalah Kristus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Ibu-ibu kalau bikin roti gitu ya. Nah, itu tepung ya diadon sebelum dimasukkan oven. Kadang-kadang ya itu dibentuk, dicetak ya. Dicetak dengan cetakan. Nanti bentuknya tergantung ya cetakannya itu seperti apa. Kalau cetakannya itu mungkin ya seperti ayam gitu ya. Ketika dicetak situ keluar dari cetakan, nah bentuknya kayak ayam. Ya, kalau cetakannya bulat, bentuknya bulat. Kalau cetakannya segi 4, ya jadi segi 4 gitu. Sesuai dengan cetakannya, diciptakan dalam Kristus Yesus itu artinya dicetak. Kayak Yesus. Seperti Yesus, betul? Kenapa hari-hari ini kita melihat manusia yang diciptakan dalam Kristus Yesus itu enggak kayak Yesus? Karena ada satu pribadi yang merusak ya bentuk daripada manusia itu. Siapa itu? Si iblis. Ya. Jadi manusia itu akan berubah menjadi seperti apa yang disembahnya. Kalau Anda menyembah setan, ya Anda akan jadi seperti setan. Anda menyembah uang, akan jadi seperti uang.
Tapi kalau Anda menyembah Tuhan, Anda akan menjadi serupa dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kenapa Anda dicetak kayak Yesus? Supaya Anda melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalam patternnya itu, di dalam cetakannya itu. Artinya, apapun yang Anda lakukan harus selaras dengan Tuhan. Amin. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ya. Ku mau memberi. Nah, seturut kehendak Tuhan. Melakukan agendanya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Di bumi seperti di surga. Yang melakukan siapa? Anda. Yang Anda lakukan apa? Kehendaknya Dia. Amin. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang disiapkan oleh Allah. Jadi orang-orang yang dicetak di dalam Yesus itu nggak ada yang nganggur. Saudara. Sebenarnya sudah ada, ya toh? Sudah ada pekerjaan yang dipersiapkan. Anda tinggal tanya aja, Tuhan, apa yang harus saya kerjakan? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuh? Tuhan tinggal bagikan nih agendanya. Kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Sudah ada yang dipersiapkan oleh Tuhan. Anda tinggal tanya sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mesti ngapain? Siapa yang pagi-pagi berdoa seperti itu? Jarang ya. Doanya apa? Tuhan tolong sertai saya, lindungi saya Tuhan. Gitu ya. Jarang yang berdoa, Tuhan, apa yang Engkau mau terjadi dalam hidupku menurut kehendak-Mu. Mari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita jalani hari ini bersama-sama. Sehingga kehendak surga boleh terjadi di muka bumi ini. Betul? Dan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti apa yang ingin Engkau lakukan di muka bumi ini Tuhan. Melalui tanganku, melalui mulutku, melalui hidupku ini. Doanya begitu. Amin. Kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Nah, contoh saudara, ayat lain ya. Yang memberikan satu peneguhan, penjelasan tentang pekerjaan yang baik. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ada kata berbuat baik. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Pertanyaannya saudara, apa yang dimaksud Tuhan dengan berbuat baik di sini? Yang dimaksud Tuhan dengan berbuat baik di sini adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini. Ya, kita tahu ceritanya. Kalau Anda membaca dari Kejadian 4 ayat 7, itu Tuhan bicara kepada Kain. Ya, kepada Kain. Setelah dia membunuh Habil. Nah, kenapa Kain membunuh Habil? Dua-duanya awalnya punya niat yang baik. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Betul? Baik Habil maupun Kain, dua-duanya beretikat, punya rencana, atau melakukan, punya keinginan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Baik ya? Baik. Nah, tapi ketika mereka melakukannya, ternyata persembahan Habil diindahkannya alias diterima oleh Tuhan. Sementara persembahan Kain tidak diindahkan alias ditolak oleh Tuhan. Kenapa persembahan Habil diterima? Ya pasti berkenan kepada Tuhan.
Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Pasti tidak berkenan di hadapan Tuhan. Alasannya apa? Ada yang mulai menafsirkan. Dulu saya diajar oleh guru sekolah minggu nih, ya. Katanya nih, persembahan Kain itu ya dari domba dibakar, asapnya lempeng gitu ya. Sampai nembus Tuhan, sampai Tuhan batuk. Kena deh Tuhan. Nyampe pas sasarannya. Nah, sementara persembahannya Kain itu ya asapnya nggak lurus, mencang gitu, nggak kena ke Tuhan. Ya, kenapa persembahannya asapnya mencang ke sana? Karena Kain mempersembahkan tomat-tomat busuk, ya, terong-terong yang dimakan ulat dan sebagainya. Pokoknya yang gitu. Itu cerita dari guru sekolah minggu dulu. Tapi ketika saya sudah mulai besar, bahkan sudah mulai sekolah Alkitab, saya baca ya sendiri Alkitab, nggak ada tuh keterangan seperti itu. Dulu waktu masih kecil ya iya-iya aja. Nah, lalu saya cari tahu kenapa persembahan Kain itu tidak diindahkan. Nah, saudara, karena yang dipersembahkan oleh Kain itu tidak sesuai dengan kriteria apa yang sudah ditetapkan dan diperintahkan oleh Tuhan. Walaupun pada waktu itu belum tersurat, ya, masih tersirat. Ini istilah sekolah teologi ini. Tersurat dan tersirat, betul ya? Tersurat itu artinya ada hitam di atas putih. Nih, ada hukumnya, ada aturannya, ada tata tertibnya, tertulis di dalam Alkitab, ayatnya mana, gitu ya. Itu tersurat. Tapi ada tersirat. Ya, Tuhan pernah menyatakannya, tapi tidak ditulis secara letterlek. Tentang apa? Tentang apa yang Tuhan pernah lakukan kepada Adam. Ingat ya, Adam ketika jatuh dalam dosa. Bagaimana upaya Allah menolong Adam itu? Yang kita tahu, Adam akhirnya diberi apa? Diberi cawat dari kulit binatang. Saudara, ketika Tuhan mengambil ya untuk mendapatkan kulit binatang itu, ada proses, ada sesuatu yang dilakukan oleh Allah sebelumnya. Apa itu? Memotong binatang, betul? Kulit binatang itu adalah hasil dampak sehingga manusia tertutup aibnya, betul? Tapi saudara, upayanya ada hukumnya. Kenapa bisa tertutup? Nah, kita bilang kasih itu menutup banyak dosa. Apa artinya? Di dalam kasih ada unsur pengorbanan. Ada binatang yang dikorbankan. Ketika dikorbankan, ketika dipotong untuk diambil kulitnya itu menjadi pakaian Adam dan Hawa, binatang itu harus mengucurkan darah. Baru ya, setelah Allah memilih bangsa Israel, Tuhan memberitahu kepada Musa tentang perjanjian darah, tentang fungsi darah. Di dalam darah ada nyawa, dan darah itu adalah untuk menutup dosa karena darah binatang. Dalam perjanjian baru lebih jelas lagi. Darah Yesus itu untuk pengampunan dosa. Nah, saudara, dulu, ya, zaman dulu itu kan belum ada televisi. Jadi Adam dan Hawa itu kalau malam-malam gelar tikar di depan rumah. Ngapain? Sambil lihat bulan purnama gitu ya. Sambil makan kuaci, itu kacang gitu. Wah, enak gitu. Ada mulai cerita pengalaman hidupnya. Bagaimana dia ditolong oleh Tuhan. Ya, dua anaknya tuh dengar. Dua anaknya tuh dengar. Bagaimana Tuhan menolong
Habel bukan kebetulan jadi gembala. Tapi dia tahu bagaimana dan apa yang tepat untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Makanya dia ambil binatang. Kain nggak mau tahu. Walaupun dia pernah dengar, tapi dia kekeh. Karena punya alasan mungkin. Ya Habel karena dia gembala, ya dia persembahkan apa yang dia punya. Aku juga punya hasil karya sendiri dong. Ini buahku yang terbaik. Aku persembahkan kepada Tuhan. Bukan buah yang busuk. Buah yang sempurna, buah yang baik. Ya. Terus kalau hari-hari tertentu, ada dari kelompok orang-orang ya, kalau dia mempersembahkan buah-buahan dengan dewa-dewinya, carinya bukan di pasar. Paling minim di duta buah tuh ya. Di Ranis Market. Wah, buah yang di pasar harganya cuma 50.000, di sana 150, 200.000. Wah, dibeli semuanya. Buah pilihan, buah terbaik. Kalau ditanya untuk siapa? Untuk Tuhan, untuk Tuhan Allah. Berikan yang terbaik. Kain idenya juga sama. Berikan yang terbaik untuk sana, untuk Tuhan. Tapi tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, melakukan perbuatan baik itu harus tepat seperti apa yang diperintah oleh Tuhan. Kalau nggak diperintahkan oleh Tuhan, itu nggak ada nilainya sama sekali, saudara, dalam kehidupan kita ini. Amin. Nah, ayat berikutnya, saudara, saya tidak berpanjang di sini, ya, bisa sampai besok pagi nanti. Yohanes pasal 10 ayat 32. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Yesus bilang, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Jadi apa semua yang dilakukan oleh Yesus itu sumbernya dari Bapa. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Ya, apa saja pekerjaan, ya. Apa saja contohnya pekerjaan baik yang dilakukan Tuhan Yesus nih. Contoh ya, menyembuhkan orang sakit. Ya, membangkitkan orang mati. Mengusir setan, menyembuhkan orang bisu, tuli, kusta, bahkan memberi makan 5.000 orang dan lain-lainnya. Ya. Nah, saudara, banyak yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam Kisah pasal 10 ayat 38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, Yesus dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan baik sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang. Yesus nggak sembarang nyembuhin orang loh. Yesus nggak sembarang membangkitkan orang mati. 3,5 tahun dalam masa pelayanan Yesus, Yesus bangkitin orang mati berapa kali? 3 kali. Kenapa nggak tiap hari? Kenapa tidak tiap hari? Karena agenda dari Bapaknya dalam 3,5 tahun itu untuk Yesus bangkitin orang mati yang hanya 3 kali. Apakah nggak ada orang yang menuntut, ya, mengajak atau memaksa Yesus untuk membangkitin orang mati? Mungkin ada, namun nggak dicatat di dalam Alkitab. Ya, yang dicatat apa yang dilakukan saja. Tapi Yesus bilang, semua yang aku lakukan ini karena aku melihat Bapakku melakukannya, maka anak melakukannya. Si anak berbicara
Karena mendengar apa yang dikatakan oleh Bapa. Di luar itu semuanya tidak dilakukan oleh Yesus. Maka Yesus disebut atau dikategorikan sebagai orang yang berbuat baik. Tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ya, ayo definisi berbuat baiknya harus berubah. Jangan pikir kalau Anda sudah bagi-bagi duit dengan orang lain, lalu Anda mengatakan, aku sudah berbuat baik. Apakah ketika Anda bagi-bagi duit tadi itu, Anda tanya Tuhan lebih dahulu atau enggak? Tanya sama Tuhan. Ya, Tuhan, itu ada orang miskin di depan saya. Apa yang engkau ingin lakukan untuk orang miskin itu melalui diriku? Nanyanya gitu. Nanti Tuhan akan bilang, kasih duit dia. Jumlahnya pun Anda bisa nanya sama Tuhan. Piro Tuhan? Tuhan bilang, kasih 500.000. 500.000. Ya, ikutin maunya Tuhan. Jangan didiskon. Enak men. 500. Ya. Dah 50 aja. Anda nggak taat juga. Nggak tepat. Ketika Anda memberikan 50.000, Anda berbuat baik nggak? Enggak. Anda hanya bersosial saja. Ya, berbuat baik itu tepat. Kalau Tuhan bilang 50.000, ya 50.000. Jangan ditambah, jangan dikurang. Belajar taat, tunduk pada perintahnya Tuhan. Tuhan punya alasan tersendiri kenapa nominalnya sebegitu. Nah, yang paling gampang, saudara, tentang memberi ini, kalau Anda tiap minggu pergi ke gereja, lalu di gereja diedarkan kantong kolektor atau diumumkan, ya, kan sekarang pakai QRIS, berikan persembahan. Jangan langsung ambil dari dompet itu, doa, tanya Tuhan, berapa yang harus aku persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini? Kalau Tuhan bilang, kuras dompetmu semuanya, ya kuras saja. Tapi kalau Tuhan bilang, ya ambil yang paling besar gitu ya, 1 lembar saja, bapak gitu. Oh cepet ceng gitu ya. Udah, Anda kasih aja ke situ. Nah sekarang kalau Anda transfer gitu ya, lewat QRIS itu, ya udah, berapa nominalnya kasih. Kenapa? Karena Tuhan tahu berapa kebutuhan gereja itu dan berapa orang yang hadir di situ. Kalau diakumulasi, dikumpulkan semuanya, kira-kira numpulnya berapa gitu loh. Ya, kalau Anda masih merasa kelebihan, Tuhan masih gerakkan Anda untuk berbagi ke pelayanan yang lainnya juga, sehingga terjadi keseimbangan. Ya, gereja yang satu tercukupi, gereja yang lain pun juga akan tercukupi. Hamba Tuhan yang satu mereka tercukupi, hamba Tuhan yang lain pun juga akan tercukupi. Karena apa? Semua orang mau berbuat baik, nanya kepada Tuhan. Amin. Ya, nanya kepada Tuhan. Amin. Seperti Yesus ya, keliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang. Yakobus 2 ayat 8 ya. Wah, tadi saya lihat Bu Eva mantuk-mantuk alias ngangguk-ngangguk. Setuju banget ya. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik, ya. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ukurannya apa? Kalau kamu tidak mau dicubit, jangan nyubit orang. Kalau kamu nggak mau dimaki orang, jangan maki orang, tuh ya. Ukurannya begitu. Jadi sebelum Anda lakukan untuk orang lain, kira-kira kalau itu dilakukan untuk dirimu, kira-kira bagaimana? Berbuat baik itu, adil itu namanya. Ya, banyak orang ya melakukan untuk orang lain, tapi dia nggak mau diperlakukan seperti itu. Nah, ya kadang-kadang Tuhan tunjukin tuh rasanya ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu kepada Anda seperti yang Anda lakukan kepada orang lain. Amin. Matius 17 ayat 20. Ya. Nah, saudara.
Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya, Matius 13 ayat 31 32. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, saudara, ini bicara tentang biji sesawi, benihnya sesawi, benih yang kecil, ya, yang sederhana. Tapi Anda lihat, pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dimaksud oleh iman sebesar biji sesawi ini? Artinya, iman yang hidup, yang dapat bertumbuh menjadi besar. Tuhan mau, saudara, kita semakin besar, semakin luar biasa. Ya, punya iman. Nah, sebenarnya ayat tentang biji sawi ini adalah bagian dari kelanjutan dari materi pelajaran kita tentang pertumbuhan rohani. Untuk selengkapnya, besok saya akan jelaskan lebih detail lagi kelanjutannya. Amin. Ajak teman-teman yang lainnya. Mumpung ini pelajaran basic, pelajaran dasar. Ya. Nanti kalau sudah belajar tentang dunia roh dan itu dan sebagainya, mereka malah mumet. Ya. Nah, ini penting karena apa? Untuk pribadi kita bisa mengalami perubahan, pertumbuhan. Dan kami sebagai mentor-mentor siap untuk membimbing Bapak Ibu Saudara dengan pengalaman apa yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kami. Kami bisa share live kepada Bapak Ibu Saudara yang sedang menuju dalam pertumbuhan seperti ini. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu besok lagi ya. God bless you. Amin.